Layang-layang. Apa yang terpikirkan di benak kalian ketika saya menyebut kata layang-layang? Sebuah benda yang berbentuk persegi empat, bujur sangkar, yang di tengahnya bisa dikaitkan seutas benang, lalu bisa kita terbangkan kalau ada angin. Ya, layang-layang adalah mainan kita semua sewaktu masih kecil. Layang-layang ini sangat akrab dengan keseharian kita. Sepulang sekolah, biasanya kita akan bermain layangan. Dan kalau layangannya putus, semua anak-anak biasanya akan berusaha untuk mengejarnya. Layangan adalah bagian dari masa kecil sebagian besar orang di seluruh Indonesia. Namun, apakah sejarah layangan hanya sebatas itu saja? Tentu tidak. Karena di video kali ini, saya akan membawa kalian semua ke Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Kabupaten Muna, Desa Liang Kobori. Di sini terdapat sebuah layang-layang yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Wah, selama itu ternyata. Layangan ini diberi nama Kagati Kolope, dan layangan ini dinobatkan sebagai layang-layang tertua di dunia. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Dan di mana layangan ini ditemukan? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan di-subscribe juga channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di Desa Liang Kobori, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sebuah gua yang bernama Gua Sugi Patani. Di gua inilah ditemukan sebuah lukisan layangan yang berusia 4.000 tahun. Sosok yang menemukannya adalah Wolfgang Beck, yang merupakan seorang konsultan kite aerial fotografi scientific use of kite dari Jerman. Sejak ditemukan, layangan tersebut pun diberi nama Kagati Kolope. Kata Kagati sendiri memiliki makna layang-layang, sedangkan Kolope artinya daun umbi gadung. Kagati Kolope juga merujuk pada festival layang-layang yang rutin dilakukan oleh masyarakat di Muna, Sulawesi Tenggara. Tapi kita akan bahas soal itu nanti. Layang-layang Kagati Kolope ini terbuat dari daun ubi hutan yang dikeringkan, kemudian dijahit dengan lidi bambu. Layangan ini menggunakan tali dari serat nanas yang dipintal untuk bisa menerbangkannya. Material yang digunakan tentu berbeda dengan layangan sekarang. Inilah yang juga menjadi keunikan dari layangan Kagati Kolope ini. Keunikan materialnya ini berhasil membuat layangan ini jadi awet dan tahan terhadap air. Layangan ini juga punya elastisitas yang memungkinkannya melayang di langit sampai 1 minggu penuh tanpa diturunkan. Sejak pertama kali ditemukan, layangan ini senantiasa dirawat oleh warga setempat dan selalu menjadi bagian dari atraksi budaya yang diselenggarakan setiap bulan Juli oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Sebelum layang-layang tertua ini ditemukan di Indonesia, ada beragam versi sejarah mengenai asal-usul layang-layang ini. Versi pertama sekaligus yang paling populer adalah berasal dari Cina. Diperkirakan layangan pertama kali ditemukan sekitar tahun 475 hingga 221 sebelum Masehi oleh 2 orang filsuf terkenal dari Cina, yaitu Mo Xi dan Lu Ban. Kala itu, layangan digunakan sebagai mata-mata bagi pasukan militer Tiongkok. Fungsi lainnya adalah untuk mengukur jarak. Pengukuran jarak digunakan untuk memindahkan sejumlah pasukan yang hendak melintasi medan perang yang sulit. Selain sebagai pengukur jarak, layangan juga digunakan untuk membaca arah angin, serta sebagai alat komunikasi unik yang cara kerjanya mirip dengan bendera kapal laut. Sekarang, layangan di Tiongkok digunakan untuk mewakili berbagai macam karakter mitologi, makhluk simbolis, dan tokoh-tokoh legendaris. Dan itu menurut sejarah di Cina. Sedangkan di Indonesia, sejarah layang-layang berawal dari rasa penasaran seseorang yang bernama Wolfgang tadi. Wolfgang tertarik meneliti Kagati Kolope usai layang-layang ini menang dalam Festival Layang-Layang Internasional di Prancis pada tahun 1997. Ia pun datang ke Muna
dan meneliti tentang layang-layang tersebut. Rasa penasarannya ini kemudian membawanya sampai ke dalam Gua Sugi Patani, dan disitulah dia menemukan lukisan layangan tertua di dunia. Di dalam Gua Sugi tersebut nampaklah gambar seseorang yang sedang bermain layangan di dinding batu. Gambar layangan tersebut dibuat menggunakan oker, yaitu campuran dari tanah liat dan juga getah pohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lukisan tersebut berusia setidaknya 4.000 tahun. Jadi begini, saya tidak akan bilang dari negara mana layang-layang itu berasal, apakah dari Cina ataukah dari Indonesia, karena keduanya punya bukti dan teorinya masing-masing. Satu hal yang pasti adalah lukisan layang-layang tertua sekaligus layangan tertua di dunia berasal dari Indonesia. Lantas, pada waktu itu, layang-layang ini sebenarnya digunakan untuk apa? Ternyata, nenek moyang kita dulunya menggunakan layang-layang untuk menjalankan berbagai macam ritual. Zaman dulu, layangan ini kerap digunakan untuk mencari tahu keberadaan Tuhan di langit. Selain itu, di daerah lain seperti di Bali misalnya, layangan digunakan sebagai pelindung singgasana para dewa. Ada berbagai macam fungsi dari layangan ini, tapi kebanyakan memang digunakan untuk pelaksanaan ritual yang sifatnya sakral. Dan mungkin juga ada makna filosofis dari layang-layang di masa lampau. Itulah kenapa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kerap kali diadakan festival untuk melestarikan budaya layang-layang ini. Meski budaya ini berupa permainan sederhana, namun kegiatan ini sudah menjadi warisan budaya tak benda yang terkenal di dunia. Layang-layang Kagati Kolope ini dulunya selalu menjadi bagian dari upacara penyembah matahari. Kemudian layang-layang ini diterbangkan selama 1 minggu penuh sebelum dilepaskan. Ia menjadi simbol dari pelepasan nasib buruk. Dan ritual ini tidak lagi dilaksanakan semenjak Islam masuk ke wilayah Muna. Meski demikian, Kagati Kolope tetap menjadi bagian hidup alias tradisi rutin bagi masyarakat setempat. Bentuk pelaksanaannya kini berupa festival yang saya sebutkan di atas tadi. Tentu saja esensinya sudah diubah, jadi tidak ada hal-hal yang berbau syirik di situ. Untuk rangkaian acaranya sendiri, festival ini tidak hanya berisi lomba kreasi, membuat dan menerbangkan layang-layang saja, namun juga diisi dengan festival kebudayaan. Di antaranya adalah tari kolosal Kagati, pergelaran budaya, dan karnaval tenun masa lili. Tak lupa juga dengan kuliner khas Sulawesi Tenggara yang disajikan untuk membuat acara ini semakin meriah. Penemuan Kagati Kolope juga memunculkan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, mengingat sebelumnya layang-layang tertua di dunia dianggap berasal dari Cina. Meskipun tidak begitu diketahui secara pasti layangan ini dari Indonesia atau dari Cina, tapi setidaknya Indonesia bisa berbangga hati karena mereka punya layangan tertua di dunia. Kagati Kolope dengan usia 4.000 tahunnya ini berhasil menjadi layangan tertua di dunia, sekaligus membuktikan bahwa kekayaan budaya Indonesia patut diakui dunia. Seiring dengan zaman yang kian berganti, layang-layang yang awalnya memiliki bentuk sederhana mulai mengalami perkembangan. Selain itu, fungsinya tak lagi sama. Berawal dari ritual keagamaan, layang-layang kini menjadi alat bantu memancing, penelitian ilmiah, dan bahkan sebagai media energi alternatif. Dan sebagai kesimpulan, layangan tertua di dunia adalah layangan yang diberi nama Kagati Kolope. Layangan ini ditemukan di Desa Liang Kobori, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian, usia layangan ini adalah 4.000-an tahun lamanya. Di Muna juga terdapat sebuah gua yang diberi nama Gua Sugi Patani. Di gua ini ditemukanlah sebuah lukisan. Nampak seseorang yang sedang bermain layangan. Adanya penemuan lukisan ini semakin memperkuat teori bahwa layangan berasal dari Indonesia. Meski demikian, banyak pihak yang juga mengklaim kalau layangan itu bukan dari Indonesia, tapi dari Cina. Untuk fungsi sendiri, dulunya layangan Kagati Kolope ini digunakan sebagai bagian dari ritual-ritual adat masyarakat setempat. Ketika Islam masuk, ritual ini mulai ditinggalkan. Meski demikian, sebagai gantinya,
sekarang rutin diadakan festival layangan di Sulawesi Tenggara sebagai bentuk pelestarian terhadap kebudayaan ini, juga untuk memperkenalkan layangan tertua di dunia, yaitu Kagati Kolope. Dan itulah tadi beberapa informasi yang berhasil saya dapatkan dari layangan tertua di dunia yang berasal dari Muna, Sulawesi Tenggara. Kalau ada informasi tambahan, tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video, share ini video, dan subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload ke channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.